bagaimana sebuah peradaban bisa mencapai puncak kekuasaan fisiknya sekaligus jatuh ke titik terendah dalam hal kemanusiaan dan moralitas. Segala bentuk keindahan, seni, dan perkembangan intelektual dikorbankan demi obsesi terhadap kekuatan fisik yang pada akhirnya justru menjadi benih kehancuran bangsa itu sendiri. Sisi kelam Sparta dimulai bahkan sebelum seorang manusia memiliki kesempatan untuk mengenal dunia melalui matanya sendiri. Sejak saat kelahiran, seorang bayi di Sparta bukanlah milik orang tuanya, melainkan milik negara sepenuhnya. Di kota lain di Yunani, seorang ayah mungkin memiliki hak untuk memutuskan apakah dia akan membesarkan anaknya. Tetapi di Sparta, keputusan itu ada di tangan dewan tetua yang kejam, yang disebut Gerousia. Setiap bayi yang baru lahir akan dibawa ke sebuah tempat pemeriksaan yang dingin, di mana para tetua akan memeriksa setiap inci tubuh bayi tersebut untuk mencari cacat sekecil apapun. Jika bayi itu terlihat lemah, memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna, atau bahkan hanya terlihat kurang bertenaga, maka keputusan hukuman mati akan segera dijatuhkan. Bayi-bayi malang yang dianggap tidak sempurna ini akan dibawa ke kaki Gunung Taygetos dan dilemparkan ke dalam sebuah jurang dalam yang disebut apothetai. Ini adalah bentuk eugenika paling awal dalam sejarah manusia, di mana sebuah bangsa berusaha menciptakan ras super dengan cara membuang mereka yang dianggap lemah. Masyarakat Sparta percaya bahwa nyawa yang tidak bisa menjadi prajurit atau ibu dari para prajurit adalah nyawa yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bagi mereka yang cukup beruntung atau mungkin cukup malang untuk bertahan hidup, masa kecil mereka berakhir tepat pada usia 7 tahun. Pada usia ini, anak laki-laki diambil secara paksa dari pelukan ibu mereka untuk dimasukkan ke dalam sistem pendidikan militer yang brutal bernama agoge. Tidak ada lagi kehangatan rumah atau cerita pengantar tidur. Yang ada hanyalah barak-barak militer yang dingin dan aturan yang keras. Di dalam agoge, anak-anak ini sengaja dibiarkan berada dalam kondisi kelaparan yang konstan. Tujuannya bukan karena Sparta kekurangan makanan, tetapi untuk memaksa anak-anak ini belajar mencuri. Jika mereka tertangkap saat mencuri makanan, mereka akan dicambuk dengan sangat kejam, bukan karena mereka telah mencuri, tetapi karena mereka tertangkap. Hal ini menanamkan mentalitas bahwa kelicikan dan kemampuan untuk menipu adalah keterampilan yang lebih dihargai daripada kejujuran. Mereka hanya diberikan satu potong kain kasar untuk dipakai sepanjang tahun, memaksa tubuh mereka untuk bertahan dalam panas yang menyengat dan dinginnya musim dingin yang membeku tanpa perlindungan apapun. Mereka dipaksa tidur di atas tumpukan buluh yang mereka petik sendiri dari tepi sungai Eurotas. Dan untuk membuatnya lebih menantang, mereka harus memetik buluh tersebut dengan tangan kosong, tanpa bantuan alat potong apapun. Penderitaan dalam agoge terus meningkat seiring bertambah usia mereka. Salah satu aspek yang paling gelap dari pelatihan ini adalah ritual tahunan yang dilakukan di altar Artemis Orthia. Di tempat suci ini, para remaja pria akan dipaksa untuk mencoba mengambil keju yang diletakkan di atas altar, sementara para pengawas mencambuk mereka tanpa henti dengan cambuk kulit. Ini bukan sekadar cambukan biasa. Banyak catatan sejarah menyebutkan bahwa tanah di sekitar altar tersebut akan menjadi merah karena darah yang mengucur dari punggung para pemuda ini. Beberapa dari mereka tewas karena syok atau kehilangan terlalu banyak darah di depan penonton yang bersorak-sorai. Bagi Sparta, kematian dalam ritual ini dianggap sebagai pengorbanan yang mulia, sedangkan rasa sakit adalah satu-satunya guru yang mereka percayai. Mereka sedang membentuk manusia yang tidak lagi memiliki rasa takut atau rasa sakit, sebuah proses yang secara efektif membunuh sisi kemanusiaan dan menggantinya dengan insting predator yang dingin. Jika agoge adalah tempat di mana warga Sparta menempa diri mereka, maka keberadaan mereka sepenuhnya bergantung pada penderitaan kelas manusia lain yang disebut Helot. Helot adalah penduduk asli wilayah Mesenia dan Lakonia yang ditaklukkan oleh Sparta dan dijadikan budak negara secara massal. Namun, perbudakan di Sparta sangat berbeda dengan perbudakan di tempat lain, seperti Athena atau Roma. Para Helot bukanlah milik individu, melainkan milik negara Sparta secara kolektif, dan mereka diperlakukan dengan tingkat kebencian yang sulit dibayangkan. Rasio jumlah Helot terhadap warga Sparta asli seringkali mencapai 10:1, yang berarti Sparta hidup dalam ketakutan yang terus-menerus akan adanya pemberontakan besar.
Untuk mengatasi ketakutan ini, Sparta tidak menggunakan keadilan, melainkan teror yang dilegalkan secara institusional. Setiap tahun, para pejabat tinggi Sparta yang disebut Ephor akan melakukan ritual unik yang mengerikan, yaitu menyatakan perang secara resmi terhadap populasi Helot mereka. Dengan menyatakan perang terhadap budak mereka sendiri, setiap warga Sparta secara hukum diizinkan untuk membunuh Helot tanpa rasa takut akan tuntutan hukum atau dosa agama. Ini membuka jalan bagi terbentuknya Krypteia, sebuah organisasi polisi rahasia yang terdiri dari para pemuda Sparta terbaik yang baru saja menyelesaikan tahap agoge mereka. Para pemuda ini akan dikirim ke pedesaan dengan hanya berbekal sebilah dagau dan persediaan makanan yang sangat sedikit. Tugas mereka sangat jelas, yaitu bersembunyi di siang hari dan bergerak di malam hari untuk membantai Helot manapun yang mereka anggap terlalu kuat, terlalu cerdas, atau bahkan hanya terlihat kurang bertenaga. Maka keputusan pembersihan manusia ini akan segera dilakukan. Ini adalah pembersihan manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa populasi budak mereka tetap dalam keadaan hancur secara mental dan fisik. Para Helot dipaksa untuk bekerja di ladang-ladang pertanian dengan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada tuan Sparta mereka yang tidak pernah bekerja satu hari pun dalam hidup mereka. Seorang prajurit Sparta dianggap tabu untuk menyentuh pekerjaan manual atau perdagangan, karena seluruh hidup mereka hanya didedikasikan untuk perang. Namun, penghinaan terhadap Helot tidak berhenti pada kerja paksa dan pembunuhan. Secara berkala, para Helot dipaksa untuk minum anggur murni dalam jumlah besar hingga mabuk berat dan melakukan tindakan memalukan di depan publik. Ini dilakukan sebagai pertunjukan edukasi bagi pemuda Sparta agar mereka melihat betapa rendahnya martabat orang yang kehilangan kendali diri karena alkohol. Helot digunakan sebagai alat peraga hidup untuk menunjukkan superioritas warga Sparta. Mereka juga dipaksa untuk mengenakan pakaian yang merendahkan seperti topi kulit anjing dan pakaian dari kulit binatang untuk terus mengingatkan mereka bahwa mereka lebih rendah daripada manusia. Seluruh struktur sosial Sparta berdiri di atas punggung orang-orang yang menderita ini, menciptakan masyarakat yang hanya bisa bertahan melalui kekerasan yang ekstrim dan penindasan yang tak henti. Tanpa keringat dan darah para Helot, kejayaan Sparta tidak akan pernah ada. Namun dalam sejarahnya, nama-nama para budak ini dihapuskan, seolah-olah mereka tidak pernah ada sebagai manusia yang memiliki perasaan atau keluarga. Struktur sosial Sparta tidak memberikan ruang untuk privasi atau kasih sayang, karena setiap interaksi manusia diatur oleh kebutuhan militeristik negara yang kaku. Di pusat kota, berdiri altar Artemis Orthea yang menjadi saksi bisu terhadap tradisi Diamastigosis, di mana darah pemuda pria tumpah demi kehormatan semu babai. Kehidupan wanita di Sparta juga tidak luput dari kendali negara yang obsesif terhadap kekuatan fisik. Meskipun mereka memiliki kebebasan lebih besar dalam hal properti dibandingkan perempuan di wilayah Yunani lain, namun kebebasan tersebut memiliki tujuan yang sangat gelap. Pernikahan di Sparta seringkali terjadi melalui ritual penculikan simbolis, di mana pengantin perempuan kepalanya dicukur gundul dan dipaksa mengenakan pakaian laki-laki di dalam ruangan gelap untuk menunggu suaminya. Hubungan suami istri tidak didasarkan pada cinta, melainkan pada fungsi reproduksi semata. Para pemimpin Sparta memandang dunia luar sebagai ancaman moral yang dapat melemahkan tekad para prajurit mereka, sehingga mereka melarang warga mereka untuk bepergian ke luar negeri tanpa izin khusus yang sangat sulit didapatkan. Ketakutan akan kontaminasi budaya ini membuat Sparta menjadi masyarakat yang stagnan secara intelektual, di mana inovasi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap tradisi nenek moyang mereka yang kaku. Ekonomi Sparta juga dirancang untuk mencegah adanya kelas menengah yang mandiri atau penumpukan kekayaan pribadi yang bisa memicu kemandirian berpikir. Mereka menolak menggunakan koin emas atau perak dan justru menggunakan batang besi yang sangat berat dan tidak berharga sebagai mata uang resmi. Hal ini dilakukan agar perdagangan dengan bangsa lain menjadi hampir mustahil dan agar tidak ada warga yang bisa menyembunyikan kekayaan dalam jumlah besar tanpa ketahuan oleh negara. Dengan cara ini, setiap warga Sparta tetap bergantung sepenuhnya pada sistem distribusi negara yang membuat mereka mudah dikendalikan. Isolasi ini menciptakan masyarakat yang sangat curiga terhadap segala sesuatu yang berbeda, sehingga mereka seringkali bertindak brutal terhadap utusan asing atau siapapun yang membawa ide baru ke dalam wilayah mereka.
Sparta menjadi sebuah penjara terbuka di mana para penghuninya merasa bangga atas rantai yang mengikat mereka sendiri, sementara mereka memandang rendah sisa dunia yang mereka anggap lemah dan korup.